banyak capres lain yang berkunjung ke sini, tapi Abang melihat Alhamdulillah semuanya hadir, tapi saya satu pilihan yang saya dari capres yang lain itu saya pilih Pak Ganjar karena dia merakyat sekali. Bagaimana Abang melihat sosok Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud mungkin? Alhamdulillah Pak Mahfud dengan Pak Ganjar, alhamdulillah kelihatannya. Percuma Capres Gemoy datang, Kiai Ponpes Cipasung sebut semua capres hadir ke pondoknya, tapi beliau tetap pilih Ganjar Mahfud. Paslon sebelah kena gampar. Alhamdulillah, saya pribadi bisa bersilaturahmi secara langsung di pondok pesantren karena dulu ketika Mas Ganjar kesini saya tidak bisa mendampingi, sehingga saya merasa berhutang untuk terutama ke Bunyai karena belum bisa sowan, belum bisa berkunjung secara langsung. Ya, dan itu kan sudah disampaikan sama Mas Ganjar. Oh iya. Akan melanjutkan apa-apa yang memang menjadi program pentingnya Pak Jokowi, membangun kesejahteraan rakyat. Caranya Mas Ganjar dan Pak Jokowi itu mirip pemberdayaan orang, pemberdayaan manusia, emansipasi, gitu ya. Gitu loh, iya. Kalau Anies sama Caimin jelas posisinya. Gua nggak mau sebuah partai politik ngomong kalau gua menang maka gua hapus undang-undang. Kalau Pak Prabowo pernah menentang selama 2 kali pilpres. Dan kita agak susah ngomong bahwa ini pelanjut. Buat apa lo dipilih lagi? Dipilih kalau lo nggak melakukan perbaikan. Iya, betul. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Kiai Ubaidillah Ruhyat mengatakan sejumlah calon presiden sudah sowan ke ponpes yang dipimpinnya menjelang Pilpres 2024. Namun, Ubaidillah tetap menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon atau paslon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kiai Ubaidillah melihat kecocokan dalam pasangan Ganjar Mahfud. Ia juga optimistis keduanya akan menang menjadi presiden dan wakil presiden dan dapat menuntaskan korupsi serta menangani masalah-masalah hukum di Republik Indonesia. Selain itu, Kiai Ubaidillah juga menyoroti latar belakang Cawapres Ganjar Mahfud yang merupakan tangan kanan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, sehingga ia meyakini masa depan pesantren akan cerah di tangan paslon tersebut. Sementara istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, membeberkan upaya suaminya memastikan keberpihakan terhadap guru agama sewaktu menjadi gubernur Jateng. Menurutnya, hal tersebut bisa diimplementasikan di tingkat nasional. Sebelumnya, Siti Atikoh mengikuti doa bersama para kiai, nyai, dan santri Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Dalam kesempatan itu, pimpinan Ponpes Ubaidillah Ruhyat mendoakan agar suami Atikoh menjadi presiden lewat Pilpres 2024. Acara doa bersama digelar di Kompleks Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya sejak pukul 5.37 WIB. Tampak banner berukuran besar bertuliskan doa bersama santri mengantarkan santri menjadi abdi negeri Pondok Pesantren Cipasung. Sebenarnya bukan hanya di Cipasung saja, pasangan Ganjar Mahfud juga mendapat dukungan dari ulama, kiai dan pimpinan ponpes se-Jawa Barat yang tergabung dalam jaringan Ganjar Nusantara atau Jaga NU. Dukungan tersebut disampaikan dalam deklarasi Jaga NU yang digelar di Hotel Puri Katulistiwa, Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin 6 November. Ganjar Mahfud dinilai sebagai pasangan yang tegak dan berpengalaman. Sebab itulah para kiai dan pimpinan ponpes di Jabar mendambakan sosok pemimpin seperti mereka agar Indonesia semakin baik. Pengasuh Ponpes Darul Falah Kabupaten Cianjur Kiai Ade Ismail mengatakan pasangan Ganjar Mahfud juga merepresentasikan suasana kemasyarakatan Indonesia yang nasionalis dan religius. Menurut Kiai Ade, representasi tersebut melengkapi seluruh pengalaman Ganjar Mahfud di pemerintahan, sehingga kata dia kepemimpinannya layak ditingkatkan untuk jadi presiden dan wakil presiden. Kiai Ade berharap Indonesia menjadi bangsa yang unggul lewat kepemimpinan pasangan Ganjar Mahfud, kemudian Indonesia semakin maju melalui kepemimpinan yang tegas dan bersih. Dukungan tersebut memang bukan tanpa dasar, melainkan melihat rekam jejak dan kinerja Ganjar selama ini, salah satunya langkah tegas Ganjar dalam memerangi berbagai macam ancaman radikalisme dan ketidakadilan. Ganjar merupakan salah satu pejabat publik yang sangat adaptif terhadap media sosial. Ia banyak melakukan gebrakan reformasi birokrasi dalam melayani rakyatnya.
Langkah tersebut diambil para kiai dan ulama bukan hanya untuk kemaslahatan masyarakat, tapi melihat dinamika politik saat ini yang ditandai dengan mulai adanya pemanasan mesin partai politik menyongsong gelaran pemilu 2024. Melihat dinamika politik yang ada, keputusan mendukung Capres 2024 menjadi sangat penting. Rakyat tidak boleh pasif, harus aktif mengambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 yang sangat strategis ini. Jadi dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat hangatnya perburuan Capres dan Cawapres 2024 dengan para relawannya yang militan saling berebut simpati masyarakat. Dan kiranya bagi Anda yang masyarakat awam dapat menonton drama demi drama sampai klimaks. Jadi, bagaimana menurut Anda? Demokrat mengapa mengusung Prabowo Gibran? Karena kami yakin Pak Prabowo lebih cakap, lebih mampu, dan lebih siap untuk memimpin Indonesia. Jadi kami bernarasi seperti itu agar pemilu ini tidak terlalu membahayakan nanti. Panas boleh, ketat boleh, seru boleh, tapi tetaplah jaga keamanan. Kasiannya AHY, SBY sebut Gibran lebih baik jadi cawapres, sudah nggak dianggap anak Pepo yang ngebet jadi capres? AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang dari pasaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan bersedih mendengar penilaian sang ayah, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, tentang Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Karena melalui pernyataannya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran lebih mampu dan siap memimpin Indonesia daripada pasangan lainnya. Dengan kata lain, SBY seperti menilai bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu lebih baik dan mampu daripada sang anak AHY sebagai Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Ferdinand Hutayan lewat akun X pribadinya. Sebelumnya, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pesan kepada para kader dalam rangka temu kader Partai Demokrat di Restoran Arum, Kamis 30 November untuk tidak menghina kubu lawan. SBY mengatakan ketiga pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 merupakan para tokoh baik dengan niat baik. Namun baginya, Prabowo Gibran merupakan pasangan yang lebih mampu serta siap untuk memimpin tanah air. Ia juga menyatakan hubungannya dengan pasangan lain, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, berada dalam posisi yang baik. Pernyataan SBY yang menyebut Gibran lebih baik dari anak kandungnya AHY tentu akan membuat AHY sakit hati. Ia akan sedih karena sang Pepo justru memuji Gibran dan malah merendahkan dirinya. AHY memang sedang didesain jadi tokoh muda yang populer dengan cara menjadi cawapres. Tapi nasib berkata lain, ternyata AHY hanya menjadi tim hore di bawah Gibran. Bahkan ia direndahkan oleh Peponya sendiri. AHY dan Gibran bisa dibilang anak muda yang punya potensi besar untuk jadi pemimpin di masa mendatang. Karakter keduanya yang relatif berbeda dengan latar belakang yang juga relatif berbeda bisa jadi referensi bagi masyarakat di masa mendatang. Tapi melihat rekam jejak mereka berdua tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk memilih mereka. Survei Carta Politika menunjukkan hampir seluruh responden atau 48,9% menganggap Gibran tidak pantas jadi cawapres di Pilpres 2024. Yunarto Wijaya, pemilik Carta Politika, menuturkan dari mereka yang menganggap Gibran tidak pantas jadi cawapres, mayoritas atau 55,4% diantaranya menilai Gibran masihlah terlalu muda dan belum punya pengalaman berarti menjadi pejabat publik. Ibarat penerimaan murid baru sistem zonasi, nilai buruk Gibran tidak diperhitungkan karena yang penting dekat atau anak presiden. Maksudnya banyak yang mau milih. Padahal bagi mereka yang memiliki akal sehat, Gibran masihlah mentah sebagai pejabat publik. Pendekatan personalnya tidak bagus, kaku dan tidak ramah
ramah pada rakyat. Tapi giliran ketemu pejabat senior, cara bersalaman dia munduk-munduk tubuh dibanting ke bawah, bagaikan burung puter manggung saat ketemu jodoh. Tapi nasi telah jadi bubur. Meski Gibran cacat hukum sebagai cawapres, KPU tak bisa membatalkan atau menggugurkan gara-gara keputusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Semoga rakyat pemilih mendengar saran Ketua MKMK Jimli Asidiki, cawapres-cawapres yang bermasalah itu jangan sampai dipilih di bilik TPS. Dan untuk AHY, mungkin ini nasibmu. Pesan saya, perbaiki dan perbanyaklah pengalaman. Tunjukkan bahwa dirimu lebih baik daripada Gibran. Jadi, bagaimana menurut Anda?